Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai, tahukah kalian orang yang paling jelek atau pencuri yang paling tidak baik, pencuri yang terjelek? Pencuri yang terjelek adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Bagaimana dikatakan orang yang pencuri yang paling terjelek dalam sholatnya? Kita mendengar hadis Rasulullah SAW, Inna aswa'an nasi sarqatan alladhi yasruqu min sholatihi la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Kata Rasulullah SAW, artinya dalam hadis ini bahwa orang yang terjelek atau pencuri yang terjelek adalah pencuri yang mencuri dalam sholatnya, yaitu tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan khusyuknya. Mereka itulah pencuri yang terjelek. Kita tahu bahwa perbuatan mencuri adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi lebih tidak baik lagi atau pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mungkin dalam kehidupannya sehari-hari dia orang yang baik, tidak pernah mencuri, tetapi ketika dalam melaksanakan sholat dia melakukannya dengan terburu-buru, sujudnya tidak sempurna, rukuknya tidak sempurna, terburu-buru, maka dia termasuk orang-orang yang mencuri dalam sholatnya. Maka sempurnakanlah sholat kita. Rukuknya kita harus tenang dulu, karena dalam sholat ada persyaratan yang disebut dengan tumakninah. Tumakninah itu adalah tenang sebentar, kemudian baru melaksanakan gerakan yang lain. Kalau dalam sholat tidak ada tumakninahnya, bisa-bisa sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat. Ketika kita sedang sholat, kita sedang berdialog, kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang memenuhi semua keinginan atau kebutuhan-kebutuhan kita seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya kita harus lebih beradab lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tenanglah dalam sholat, sempurnakan sujudnya, sempurnakan rukuknya, dan khusyuk dalam sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang dalam salatnya dalam keadaan lalai. Di dalam ayat ini orang salat dilakukan tapi masih celaka, padahal melaksanakan salat, apalagi yang tidak salat. Ini orang yang sudah biasa melaksanakan sholat, tapi dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala celaka. Bagaimana orang yang sholat tapi celaka juga? Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang dalam sholatnya lalai. Lalai tersebut dalam ayat, ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan adalah melaksanakannya tidak khusyuk, atau dia melaksanakan sholatnya di luar waktu yang sudah ditentukan, sehingga dia melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak memberikan manfaat kepadanya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tergesa-gesa, sholatnya tidak pada waktu yang ditentukan. Maka mereka termasuk orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang celaka dalam sholatnya. Sahabat Al-Haq, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Iza uqimatus shalah famshu wa alaikumus sakinah. Kata Rasulullah, apabila sholat sudah didirikan, maka berjalanlah, ya, jangan lari, ya. Famshu wa alaikumus sakinah, dan kalian dalam keadaan tenang. Ini adalah anjuran Rasulullah. Ya, kita berangkat dari rumah mungkin
berangkat dari rumah tiba-tiba sudah qomat, ya. Kita tetap berjalan tenang, ya. Berjalan tenang sehingga ketika kita nanti masuk sholat dalam bermakmum kita masih dalam keadaan tenang. Napas kita tidak tersengal-sengal, ya. Karena kalau kita lari, ya, mendengar iqamah langsung lari, maka dalam barisan sholat nafas kita akan tersengal-sengal dan akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Maka Rasulullah menganjurkan, walaupun kita sudah mendengar qomat, ya, sholat sudah dilaksanakan, tetap kita dalam berjalan menuju barisan sholat dalam keadaan tenang supaya kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Begitu juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Kata Rasulullah, apakah tidak takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam atau bergerak sebelum imam, ya. Allah Subhanahu wa taala ayyuhawwila ra'sahu, merubah kepalanya menjadi kepala himar atau keledai, ya. Jadi keledai ini kalau dalam orang-orang Arab adalah termasuk hewan yang terjelek. Jadi hewan untuk mengolok-olok orang lain, ya. Kalau kita kan kampret luh begitu kan. Tapi kalau di Arab anta himar gitu. Itu orang Arab biasanya marah banget kalau dikatakan himar gitu, ya. Jadi himar itu adalah binatang yang terjelek lah kalau di Arab itu. Maka Rasulullah mengingatkan gitu, ya. Kalian tidak takutkah kepala kalian diganti menjadi kepala himar? Ketika kalian mendului gerakan imam, maka kepala kalian akan dirubah menjadi kepala himar. Maka di sini dari hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi adalah kita dianjurkan untuk sholat dalam keadaan tenang, khusyuk dalam sholatnya, mengingat setiap arti, ya, atau doa yang dalam sholat. Usahakan kita tahu semua arti-arti yang kita baca dalam gerakan-gerakan sholat. Ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita tahu artinya, ya. Semoga Allah mendengar atau mengijabahkan orang-orang yang memujinya. Subhanallah wa bihamdi, ya. Maha suci Allah dengan memujinya, dan seterusnya. Diusahakan, ya. Karena dengan kita tahu arti dalam bacaan-bacaan kita dalam sholat, ini akan membantu kita khusyuk dalam sholat kita. Karena sholat ini, sahabat al-haq sekalian, Bapak Ibu semuanya yang saya cintai, adalah modal kita ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, fa idza saluhat saluha sairul a'mal, wa idza fasadat fasada sairul a'mal, kata Rasulullah. Yang pertama kali seorang hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya. Fa idza saluhat, apabila salatnya dilaksanakan dengan baik, ya, maka amalan-amalan yang lain pun dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjaga sholat kita, bagaimana kita sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, sehingga ketika sholat kita baik, sholat kita khusyuk, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang lain pun akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.